Suasana rapat kerja antar pemerintah dan DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 14 April memanas ketika pembahasan menyentuh soal tambahan biaya penerbangan haji 2026 yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Perdebatan terbuka pun tidak terhindarkan antara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak dengan pimpinan Komisi 7 DPR Marwan Dasopang. Isu yang diperdebatkan bukan sekadar angka saja, melainkan menyangkut prinsip pengelolaan dana publik dan perlindungan terhadap jemaah haji. Tambahan biaya itu muncul sebagai konsekuensi dari kenaikan harga aftur yang berdampak secara langsung pada angka dan ongkos penerbangan. Pemerintah melalui Dhanil menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan lonjakan biaya tersebut kepada para jemaah. Dalam forum resmi tersebut, Dhanil pun menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya siap menutup selisih biaya-biaya tersebut melalui APBN. Ia menyebut keputusan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo yang tidak menghendaki biaya tambahan ditanggung oleh para calon jamaah haji. Namun, Dhanil juga mengingatkan bahwa langkah itu tidak bisa diambil secara serampangan. Ia menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat agar kebijakan penggunaan APBN tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi audit maupun akuntabilitas keuangan negara. Dalam konteks kemarin yang saya sampaikan, dan itu juga adalah pesan dari Presiden. Presiden tidak menginginkan kenaikan aftur itu ditanggung oleh jamaah. Itu catatan dari Presiden. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan Presiden itu adalah, ya sudah, kuat nggak APBN kita menanggung kenaikan aftur itu? Ternyata kuat, Pak. APBN-nya ada. Namun kemudian diskursusnya berkembang adalah jangan sampai ini nanti menjadi presiden hukum. Itu yang tadi diingatkan oleh Bu Selly, diingatkan oleh semua anggota DPR. Jadi kami wanti-wanti, makanya kemudian kami berpikir, berdiskusi lagi, kami oprek semua undang-undang itu. Ternyata kalau kenaikan aftur atau ada presiden-presiden lainnya, itu secara undang-undang harus dibiayai menggunakan BPIH. Dan BPIH itu sumbernya adalah BPKH. Dan itu pun ada argumentasi post merger dan sebagainya. Ada presiden juridiksinya, yaitu kasus 2022 atau 2003 ya? 2002. Sekitar itu ada minta kenaikan juga, yaitu ada masalah technical landing, kemudian maisir atau satu lagi apa begitu. Itu yang kemudian oleh Mas Sair oleh BPKH ditambahkan 1,5 triliun kalau saya tidak keliru. Nah, itu presidennya. Nah, kalau kemudian misalnya oleh APBN, ini presiden niatnya tulus, Bu. Ini solusinya supaya nggak pusing lagi, jamaah nggak terbebani, kita siapkan nih APBN-nya. Nah, tapi tentu apa yang niat presiden itu harus kami jaga, tidak kemudian punya presiden buruk terkait dengan dampak hukum. Nah, oleh sebab itulah kami berpikir ya ada pertimbangan kalau kemudian mekanismenya bisa dipastikan aman secara hukum, artinya sesuai dengan hukum dan undang-undang, ya APBN siap. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang, ya APBN dalam hal ini ya kami nggak berani juga. Nah, posisinya tentu ini itu kalau diskursus. begini mengambang, ini semakin mengambang, Pak Wamen. Bukan. Gini, namanya post mayor apapun bisa. Jadi jangan pertanyaan berikutnya, betul, saya sepakat itu. Lama-lama nanti ya BPKH kan. Ya, post major, makanya post majornya. Jadi begini. Post majornya harus tugas kita tetapkan menteri dulu. itu memastikan, karena sudah bicara dengan presiden. Dari mana sumbernya? Kami itu yang kepingin nih. Presiden dan kami sudah siap jelas dari APBN. Ya udah APBN. Ya. Pertanyaannya itu aman nggak secara hukum dan sesuai nggak secara hukum, Pak? Ya karena ini post mayor nih. Bisa. Oke, post mayornya akan ditetapkan oleh? Ya presiden, kan sudah bicara presiden. Tidak ditanggung jamaah. Oke, tidak ditanggung jamaah, Pak. Pertanyaan undang-undang itu bagaimana? Ya nggak apa-apa kan post mayor. Jangan lupa subscribe ya.